Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Soal kam furudul wudu'i. Kami kupiro furudul wudu'i utawi piro-piro perdune wudu. Iki nek cara ngaji nahwu jenenge khobar muqaddam, mubtada muakhir. Khobar dingin, mubtadane keri. Fardunya wudu ada berapa? Jawab. Furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i utawi piro-piro perdune wudu iku sittatun ono 6. Perdunya wudu ada 6. Al awalu utawi kang pertama iku an-niyatu niat. Asani utawi kang kaping lorone iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Jadi rukun wudu atau fardunya wudu. Jadi di sini ada istilah lain, fardune wudu itu sama dengan arkanul wudu, rukun wudu. Itu sesuatu yang harus dilakukan ketika kita sedang melaksanakan wudu. Ada 6. Pertama niat. Niat itu sering disampaikan bahwa an-niyatu fi awali kulli syai'in, atau an-niyatu ma'a awali kulli syai'in. Yang namanya niat itu bersamaan dengan melakukan suatu pekerjaan. Contoh, niat wudu berarti ketika kita rukun wudu. Selain niat yang fi'li berarti ghuslul wajhi, membasuh wajah. Berarti niat itu ketika kita sedang yuk basuh wajah, kita hatinya membaca nawaitul wudu'a. Terus pertanyaan, lah ketika membaca niat sebelum wudu gimana Pak Ustaz? Misalnya sampai nyuci tangan, ya kan? Wong wudu kan ada cuci tangan, kumur-kumur, ya kan? Itu bagaimana ketika kita niat dingin nawaitul wudu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Boleh apa tidak? Boleh. Cuman itu belum masuk rukun wudu. Jadi ketika sampean engkau ketika membasuh muka kok sampean tidak mengucapkan niat dalam hati, berarti wudunya tidak sah. Nah, hati-hati ini ya. Apa maning mazhab Imam Syafi'i itu paling kenceng ning babakan niat. Paling sulit ning mazhab itu mazhab Imam Syafi'i. Ketika babakan niat itu benar-benar harus bersamaan dengan melakukan suatu pekerjaan. Ketika lagi sholat, Allahu Akbar, artinya ngucap usolli. Ya, sering dilakukan sampean mungkin kan nawaitul wudu'a li rabbil alamin kan. Terus nembe cuci tangan, basuh muka. Padahal an-niyatu fi awali kulli syai', utawa ma'a fi'li kulli syai', bersamaan dengan melakukan sesuatu. Sampai niat mangkat ngaji berarti karo wis tata-tata ya, karo nyandang, karo tata-tata, karo jikot kitab, niat mangkat ngaji. Orang katanya lagi gelelengan sampai nanya ngolak niat mangkat ngaji. Itu belum niat. Karena apa? Sampai nasi gelelengan. Ya, anggerlah niat mangkat berarti karo tata-tata, karo niat mangkat. Itu namanya niat. Ya, tapi angger sampean di luar melakukan sesuatu di awal pekerjaan berarti namanya bukan niat. Kalaupun itu dinamakan niat tapi suatu kesunahan boleh. Kayak wong lak sembayang maca surat-surat dingin, ya kan? Qul a'udzu birabbin nas boleh, enggak apa-apa. Niat itu bersama dengan melakukan pekerjaan. Paham ya? Niat yang pertama. Asani, makanya kita langsung tak gabung. Asani utai yang nomor loro niku ghuslul wajhi, basuh wajah. Pertanyaan maning, lah cuci tangan karo kumur-kumur bagaimana Pak Ustadz? Itu sunnah.
Kalaupun sampean misalnya keburu-buru langsung piuk 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 baca muka boleh, sah wudune, tidak harus cuci tangan, tidak harus kumur-kumur. Tetapi abdole cuci tangan dulu. Apa maning sih lagi gencar COVID-19 ya, cuci tangan. Ternyata Islam itu lebih dulu sebelum ada pandemi COVID. Islam dari Rasulullah itu sudah ada cuci tangan. Ya, minimal 5 kali kan. Nek sholatnya 5 kali berarti wudhu 5 kali. Itu wudhu yang wajib. Jadi wudhu sampean anggar wudhu sholat itu wajib melafalkan fardon. Nawaitul wudhu alirobbil hadasil azwari fardon lillahi ta'ala. Harus fardu. Orang kena sunatan lillahi ta'ala tidak boleh. Karena sholatnya walaupun sampean sholatnya sunnah, contoh sampean nak sholat duha ya, sholat duha, sampean kan sholatnya sunnah, tetapi wudhunya wajib, makanya sampean anggar sholat, sampean wajib wudhu, karena termasuk syarat saya sholat diantaranya bersih dari hadas, hadas kecil berarti nganggone wudhu, makanya wudhunya fardu. Aja katanya sholatnya sunnah, fardunya sunnah, tidak ya, wudhunya tetap fardu. Karena apa? Karena sampean bisa sah melakukan sholat dengan wudhu yang sah. Beda mana anggar sampean tak maca Al-Quran ya, karena maca Al-Quran tidak diharuskan wudhu ya kan, tapi anggar sholat wajib wudhu. Tapi membaca tadarus Al-Quran tidak harus berwudu. Bingung apa? Pasti aneh bingung. Loh Pak, masa maca Quran tidak harus berwudu? Iya. Yang harus berwudu itu memegang Al-Quran, memegang mushaf, itu wajib berwudu. Tapi anggar membaca tidak. Contoh sampean wong apal Quran, masa lak maca terus wudu kan tidak. Tapi tata kramane adabnya tetap harus menjaga itu. Iki zaman pandemi harus cuci tangan terus. Islam sudah mengajarkan mudawamatul wudu, kue utama nemen. Sampean batal wudu, batal wudu, batal wudu, pasti terjaga dari kebersihan. Paham ya? Jadi bisa heran kalau kita orang Islam asal menjaga kebersihan, sergap sholat, sergap wudu ya insya Allah terjauh dari biang-biang penyakit. Nomor loro membasuh muka, tapi membasuh muka walaupun nomor loro ngelakoninya pertama ya, rukun wudhu yang fi'liyah itu pertama berarti membasuh muka. Cuci tangan, kumur-kumur itu tidak fardu, itu sunnah. Lanjut, asani utai kang kaping loro, asali sutai kang kaping telune iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro ma'al mirfaqaini serta nesikut loro. Yang nomor 3 adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Lah, dengkene pakainya ma'a, tidak pakai hatta ya. Oke, sampe nang ngaji ilmu nahwu kok ketemu ilmu alat cara membaca bahasa Arab. Neng apa nganggone ma'a? Ma'a itu artinya bersama. Tapi anggar hatta itu artinya sampai. Perbedaannya ghuslul yadaini anggar nganggone hatal mirfaqo ini berarti tekan sikut. Tapi nek ma'a berarti sikut lebih sedikit, makanya kalimatnya ma'a. Jadi dari ujung jari sampai ke lengan. Nah, di sini disunahkan malah lebih banyak tekan lengan ini. Tapi mentungnya sampai mirfaqo ini sertane sikut loro. Ya, makanya nganggone ma'a. Ya, anggar cara ngaji ilmu alat ketemu kabeh. Ya, pengen ngerti besok mepe lon-lonan ngaji ilmu nahwune, ya, nahwu, sorof dan yang lain. Jadi ada kalimat-kalimat yang memang mempunyai makna sir yang berbeda. Kamu mana yang harus memaknai Al-Quran itu harus tahu persis ilmu alat, tafsir dan yang lain.
Paham ya? Jadi ngene nganggone ma'al mirfaqo ini wis kitab fikih apapun, baik itu mabadil fikih, terus Safinatun Najah, itu tetap pakainya ma'a. Ya, ma'al mirfaqo ini tidak hatta, tidak. Engko ana maning. Arabiu ta kang kaping papate iku mashu ba'dir ra'si. Ngusap sebagiane sirah. Ya, iki ada perbedaan sing rukun wudu yang kedua ghuslul wajhi, membasuh. Ya, sing nomor telu ghuslul yadaini, membasuh. Sing nomor papat mashu, mengusap. Ngerti perbedaannya? Kalau membasuh itu berarti sampai air itu mengalir. Banyu wudu berarti banyu kudu mengalir. Orang kena banyu wudu kur banyune tok teles-teles cepel, tidak boleh. Karena ghuslun, yang nama ghuslun itu membasuh sampai air itu mengalir, sampai netes. Ya. Tapi anggar mashu itu boleh, kur ditul boleh. Tidak sampai air itu mengalir. Makanya kalimatnya ana sing ghuslu, ana sing mashu. Nek mashu itu sekedar ngusap. Paham ya? Jadi mashu ba'dir roksi, ngusap sebagiannya sirah. Ada di kitab lain mashu ba'di sya'rir roksi, membasuh sebagian rambut kepala. Itu ada di beberapa kitab. Tapi yang lebih banyak itu yang mashu ba'dir roksi, membasuh sebagian kepala. Bedanya apa? Keterangannya tak copot ya, kopi aja men sampean paham. Singarane kepala ndi? Ini semua ya sampai leher, ini namanya kepala. Lah anggar mashu ba'dir roksi, membasuh sebagian kepala, berarti dari sini sampai ke sini penting teles. Ya, bisa di belakang, bisa di atas, bisa di ubun-ubun, bisa dhuwur kuping, boleh. Ya, dadi ora kudu ning dhuwur. Nah, ya. Terus pertanyaan, angger wong botak piye, Pak? Ya kan? Wong botak kan anjung tengah. Ya, tetap ukuran kepala itu dari sini kabeh, angger kene wajah. Ya, kepala kan ada wajah, hidung, mata, ya. Angger miki wajah sudah. Berarti yang dimaksud di sini adalah bagian kepala, bagian atas, rambut. Makanya ada sebagian kitab mashu ba'di sya'rir roksi, membasuh sebagian rambut kepala. Walaupun ada mazhab lain yang membasuhnya itu orang nganggo mashu, tapi ghuslu roksi, dewasuh. Ya, ngeri Imam Malik itu kan digebyur sampai rambut kepala itu basah kabeh. Itu sebagian mazhab, tapi nek mazhab Imam Syafi'i itu cukup dengan mashu, mengusap. Anggar mazhab lain ghuslu tetap. Jadi aja kaget anggar ana wong banyu wudu terus digebyur-gebyur, ya aja disalahna. Oh, berarti ngajine mian oleh kue membasuh kepala. Ora apa-apa. Oleh apa ora? Boleh. Tapi cara mazhab Imam Syafi'i itu maksudnya israf, berlebihan. Israf itu dalam ibadah tidak boleh. Contoh, makruh mlebune. Sampean banyu wudu kan membasuh muka 3 kali. Kok banyunya akeh iki ping 5, itu tidak boleh. Artinya tidak boleh bukan suatu haram terus wudune batal, tidak, tapi makruh. Ya, jadi ning kono tahrim tapi bukan tahrim keharaman, tapi makruhat, tidak bolehnya kemakruhan. Ajeng ada di banyune akeh. Atau walaupun sampean banyu wudu ning kali kan banyune milih akeh nemen. Sampean tetap ketentuannya itu 3 kali, aja melebihi batas lebih dari 3 kali. Ya cuma jajan geburan gebur nah, ya itu tidak boleh. Paham ya antara perbedaan membasuh dan mengusap? Al khamisu te kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Ya kan ngene ghuslu. Nek ghuslu berarti harus sampai mengalir. Ma'al ka'baini serta nepolok loro, pada bayangan nganggone ma'a tidak hatta. Pakainya ma'al ka'baini serta nepolok loro. Jadi poloknya kudu melu teles. Kayak mau mirfaqo ini berarti sikute kudu melu
teles. Orang kena kata nekur tekan sikut tapi sikutnya orang melu teles tidak boleh karena negene ma'a. Sikuti kudu melu teles, poloke atau mata kaki harus basah. Asa disute kang kaping 6 iku tertib atau urut-urut. Yang namanya tertib itu sesuatu yang awal didahulukan, yang terakhir diakhirakan. Orang kena banyu wudu sikile dingin tidak boleh atau tangannya dingin karo nawaitul wudu alirofil hadasil asori nembe membasuh muka jenenge tidak tertib ya, itu tidak boleh anggar siiran bulan Ramadan kan anak utawi rukune wudu iku ono 6 perkara ya. Nah itu ning salat ya anak utawi rukune salat iku apa 10 kelawan pitu karena rukun sholat ada yang di beberapa kitab fikih berbeda, ana sing nganggo 14 ana sing 17 ya, jadi tergantung hitunge sing ndi. Lanjut soal ma iku apa niatul wudu utawi pira-pira niate wudu sing miki wis paham ya, jadi rukune wudu ana pira? Nah iki rukun wudu yang pertama niat. Bagaimana niat wudu? Nah iki jenenge mubtada biasa normal. Ora ding khobar muqaddam mubtada muakhir sama. Ma iku apa niatul wudu'i utawi niate wudu. Jawab ya utawi niatul wudu iku nawaitu rob al hadasil asghori. Nawaitu niat sapa ingsun rob al hadasil asghori ing ngilangi hadas al asghori kang cilik. Lah niki ini cukup sebenarnya nganggo nawaitu rob al hadasil asghori. Neng apa orang nyebut nawaitul wudu'a? Ya, ini kita mabadil fikih. Neng kene niat wudu cukup nawaitul rob al hadasil asghori. Orang nganggo nawaitul wudu'a li rob il hadasil asghori fardholillahi ta'ala. Ya. Sah apa ora? Sah, boleh. Karena apa? Ketentuannya seperti ini. Angger wudu, angger niat menghilangkan hadas kecil berarti otomatis wudu. Karena angger hadas besar tidak cukup dengan wudu, tapi harus dengan mandi, membasuh seluruh badan. Makanya yang ini cukup dengan nawaitul rob al hadasil asghori. Niat ingsun buang utawa ngilangi hadas cilik. Ya. Nawaitu rob al hadasil asghori. Fardhon lillahi ta'ala. Tokoni fardhon men komplit karena bukan sampean sholatnya sholat fardu. Ya. Ngene sampean disogi. Nawaitu rob al hadasil asghori aja sampai sampean banyu wudu nganggo niat, maka wudune tidak sah. Paham ya? Soal mal hadasul asgharu ma iku apa al hadasul asgharu tawi hadas cilik sing jenenge hadas kuwi apa sih? Hadas itu najis ya, beda. Hadas cilik kuwi apa? Angger hadas itu najis juga durung tentu hadas. Contoh tembelek, telepong. Itu tidak membatalkan wudu, tapi angger hadas iya tidak membatalkan wudu. Najis ya, tapi kon dibuang, dibersihi. Yang membatalkan itu sholat. Angger sholat kena najis, sholatnya batal. Tapi wudhunya tidak batal. Jangan salah ya. Kudu ngerti perbedaannya. Contoh sampean wis banyu wudu sing omah mangkat mari mushola, sikile kena tembelek. Sing penting dibasuh, dibersihi, najisnya hilang, wudhunya sampean tidak batal. Karena najis tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan sholat. Makanya ini perlu ngerti mal hadasul asghar. Hadas cilik gue apa? Hadas cilik ya selain hadas gede. Huwa utawi hadas asghar iku kullu ma saben-saben barang yubtilu kang batalake apa ma al wudu aing wudu. Sing jeneng hadas cilik itu semua yang membatalkan wudu adalah hadas kecil.
Lanjutane. Terus sing membatalkan wudu apa bae? Kok darani hadas kecil? Soal. Maiku apa allazi utawi perkara yukti lukang batalake al wudu ing wudu. Apa sih yang membatalkan wudu apa saja? Jawab. Allazi utawi perkara yukti lukang batalake apa lazi al wudu ing wudu iku khamsatun ana 5. Yang membatalkan wudu ada 5. Apa baik jajal? Al awalu kang pertama iku khuruju syai'in metune suwiji-wiji min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Dalan loro kuwi apa? Jadi yang membatalkan wudu yang pertama itu keluar apapun bentuknya dari lubang anus. Berarti dubur, kubul itu apa ya? Kubul itu lubang apa sih? Nggak pipis ya, nggak pipis lah. Nah, itu sampean berarti misalnya ngoyoh metune jengkol, utawa ngoyoh metune watu, utawa ngising sampean metune duit. Kebet ngising teman metune bang maring WC ternyata metune apa duit misalnya puluhan-puluhan. Batal apa ora wudune? Batal. Walaupun metune bukan TA1. Ya, walaupun metune bukan TA1, misalnya mau lagi kanang apa kayak batu ginjal apa batu karang ya, misalnya kan pengen nguyuh misalnya brol ternyata metune ora air kencing tapi metune watu misalnya tetap wudune batal. Atau sampean maunya dolanan kontrol apa ngoloh in-inan misalnya atau ngoloh apa bae watu ketelen bengicing metune watu atau in-inan atau duit ricik misalnya sampean tetap batal wudune. Dadi ning kene furuju syai'in min ahadis sabilain. Metune apapun, tahu misalnya nguyuh lara metune getih misalnya. Kan nguyuh normal kan metune banyu, ternyata sampean tuh metune getih. Walaupun keluarnya bukan air kencing, sampean tetap batal wudune. Ya, sampean kudu ngerti. Yang membatalkan wudu yang pertama adalah keluar apapun dari lubang depan dan lubang belakang, salah satu dua lubang. Terus anggar wong mesti ngoyo. Tapi arep wong ngoyo urung tentu Ya, bener ya. Orang lanang orang wadon pada baik. Anggar pipis urung tentu tapi anggar mesti titik ake tetep nguyuh. Ya. Jadi anggar wong BAB buang air besar tetap pasti kudu cewok ngarep buri mesti. Tapi anggar cemen nguyuh orang mungkin nyewokin buri ya, tetap sing ngarep. Paham ya? Jadi apapun metune, apapun bentuknya, apapun jenisnya kalau keluar dari lubang depan dan lubang belakang itu membatalkan itu. Asani utaing nomor loro iku zawalul akli ilang akale. Sing dimaksud ilang akale apa? Ngerti apa ora? Edan. Misalnya wong tes banyu wudu kan ana wong sing apa ya? Geblek tapi anggot-anggotan misalnya, ya kan? Atau gila tapi dia sewaktu-waktu. Misalnya nggak lagi ora ya ora. Lai waras-waras. Dilalai wong gue wudu. Setelah wudu ulak mangkat sholat kok ayan utawa ya ayan lah sejenis ayan ya atau apalah gilanya kumat maka dia wudune batal. Atau zawalul akli ini dijelaskan dalam kitab lain juga yang kitab-kitab fikih. Di antara nih yang termasuk kategori zawalul akli itu contoh sampean banyu wudu bar banyu wudu kepleset nganti piar-piaran orang kelingan kaiki, maka di situ sampean berarti hilang akal kan, hilang akal orang berarti edan, angger edan wis pasti ya. Tapi di sini zawalul akli hilang akal itu orang berarti wong edan tapi lupa akan segala sesuatu karena kepleset utawa guyonan digebiak neng batir gue digentak kelalen nganti piar-piaran wudune batal ya. Makanya ada sampai artis wudu lap sholat aja terlalu gluean bukan katanya pas dilalai batal wudune karena digebiak nanti piar-piaran orang ngerti ini orang batal wudu padahal wudune batal ya. Sampean kudu menjaga itu zawalul akli, paham ya? Satu orang edan atau gila setelah
wudu, maka wudune batal, atau dia kepleset utawa sejenisnya lah. Misalnya mangkat sing omah lap sembayang maghrib, mari-mari ya misalnya diberi apa nih dalan kaget, misalnya beri pocong apa misalnya. Nah, kaget gak tuh nanti kelalen ora kelingan apa-apa melayu ngutir misalnya saking wedine kelalen. Nah, sampean berarti wudune batal. Sampean kudu wudu maning atau kepleset. Asalisu utawi kang nomor telu iku annaumu turu. Tidur juga membatalkan wudu. Sampean tes banyu wudu sembahyang maghrib, terus sampean bar sembahyang maghrib sampean legegan kelayah turu najan cedela kur sekliyepan clear turu, otomatis sampean wudune batal. Engko lap salat isya kudune wudu maning. Ya, angger kepengin wudune ora batal, turu kadung ngantuk, sampean lungguh karo sila. Angger ing kitab lain kitab kitab fikih dijelaskan lebih gamblang. Di antara nggo jaga men aja ketika tidur tidak batal wudune, sampean sila. Mungkinun kene apa bokonge men rapat apa ya istilahnya selit lah gamane ya, lubang belakang dubur gue men rapat, dubur kan bolong. Angger sampean jagonge ora sila, kemungkinan sampean angger ngantuk dengut bisa deglang ngarep atau deglang buri. Contoh, sampean nunggu kayak bisa ya, angger ngantuk pasti ngeblage mene karena sebelah kene tidak terjaga ya, utawa lonjor sikile lonjor ngarep karo lonjoran pasti angger ngantuk nglewangi maring samping. Or bakal maring buri wong dekokung sih pasti maringnya samping. Angger glewang berarti silitnya bolong ya kan? Itu membatalkan wudu. Karena apa? Memungkinkan wong turu ke pasti ngentut. Wong turu pasti ngentut. Mulane anggaran wong turu ngomong kandah wong turu ngentutan. Dewek bae asline ngentut harus turu mesti. Karena apa? Pencernaan lambung dan perisi perut itu anggar lagi turu itu kan nyaman, otomatis malah justru anggar nganti orang ngentut itu berarti orang normal. Tetap orang kita sepisan pasti ngentut. Makanya harga yang pondok misalnya ya utan yang ruangan turune bareng ya pasti gua harus dibuka lawangan buar. Aduh sing ngentut siapa? Padahal ngentut bareng ya kan? Itu biasa. Gua pinternya tuding-tudingan kayak sing ngentut padahal pada pengen ngentute. Sing siji mambune jengkol, siji pete, siji bewes, siji macam-macam. Ya wis ora karuan rasan. Ya, iki orang tidur membatalkan wudu. Hati-hati. Angger kepengen ora batal kudune sila iki ae sing sekirane apa maning madan lemu pokoknya ya pasti angger jagong sila pasti rapet pasti ya lubang belakang atau dubur itu rapet orang ngentut. Makanya sampean harus mules teman. Sing sila sing rapet iki engko metu. Angati metu berarti bocor, engko pati bocori monine ora karuan. Pret pasti. Ya. Karena apa? Lobangnya cilik. Orang apa wong fikih memang harus seperti ini jelas nane. Fikih itu tidak boleh ditutup-tutupi, men gena. Ya kan? Nah, anggar sampean sila insya Allah tidak. Walaupun turu lah ndeglang ngarep orang mungkin. Wong turu kan pasti miringnya ngarep. Orang mungkin deglang ngarep karena apa? Iki sikil loro tertumpu. Maring buri orang mungkin. Karena apa? Awak pasti doyongnya maring ngarep depan. Maring samping kiri atau kanan orang mungkin karena keganjel efek-efek, ya kan? Orang bakalan deglang mini. Mini juga orang bakalan. Anggar orang ngandel buktikan. Sampean karo melek kayak gini goyang ngarep orang bakalan kejengkang. Buri ya orang kejengkang. Maring mini ora. Ini kecuali hujan jengkang maring buri karena wong turu pasti miringnya mengarep ya itu jadi anggar tak tidur misalnya mana batal wudune sila seperti ini tapi rata-rata wong turu pasti dan itu bisa membatalkan wudu. Lanjut, arrobiu te kang kaping papate
Iku masul mar'atil ajnabiyati ngemek wong wadon ajnabiyah. Ki angger wong lanang. Angger wong wadon berarti ngemek wong lanang ajnabiyah. Ajnabiyah itu wong lanang liya. Wong lanang liya gue wong lanang utawa wong wadon sing bisa dinikah. Selain keluarga, misalnya bapaknya dewek orang kaiki orang membatalkan, kakaknya dewek tidak membatalkan, adine tidak membatalkan. Ya nanti ada keterangan yang nengin sore. Usah takon dingin, kon nengin sore anak siapa sih mar'ah ajnabiyah? Ya nanti. Jadi ngemek lanang wadon intinya kayak gue lanang wadon ajnabi berarti batal. Angger wong tuane dah atau keluarga tidak, mana ketentuannya. Tapi ada sebagian sing menjelaskan bahwa mekan lanang wadon tidak membatalkan wudu, itu madhab lain. Tapi buat kita Syafi'iyah, karena kita batil fikih juga ikut madhab Syafi'iyah, di sini dijelaskan ajnabiyah itu membatalkan wudu. Al-khamisu te kang kaping 5 iku lamsul kubuli ngemek kubul. Kubul ngerti ya miki ya? Dalan nguyuh. Awit duburi utawa dubur. Dalan bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Jadi sing nomor 5 yaitu ngemek dalan ngarep atau dalan buri dengan epek-epek bagian dalam. Nah, kita perlu sampean ngerti, yang orang ngaji orang ngerti ya. Sampean wis banyu wudu. Barang wis banyu wudu duwe adi cilik, mamane kadung lagi salat, ngene sampean sing nyewoki. Ya, misalnya tiba utawa apa ya pepes atau apa njalok de cewoki. Balisa aku cewoki misal. Jadi kurang bisa sih. Piye carane men sampean aja batal wudune nyewoki tesae utawa apa carane hari nyewoki aja nganggo epek-epek. Nganggone iki. Ya, nganggone punggung. Orang membatalkan wudu. Nah, ketentuannya batinil kafi jerone epek-epek apa? Sampean ndek ana. Coba tangannya iki. Angger sampean seperti ini yang tidak kelihatan berarti itu epek-epek bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam. Angger ndek ana katon. Ya, ora katon kan jero kan nanti ora katon. Angger sing katon berarti epek-epek bagian luar. Makanya sampean kudu membedakan. Angger lap nyewoki berarti nganggone punggung. Nyewoki. Walaupun kena silite utawa kena bagian depan itu tidak membatalkan wudu. Angger wong oyo ta bisa dikepiok-kepiok tok ya. Angger wong BAB. Masuk kur digebyur-gebyur tok anggo kran misale tetap orang bersih. Karena anggar bagian belakang tubur itu kan lempit-lempit, ya kan? Makanya kudune dusuki. Cara ngusuki bime nganggone punggung. Cuman kan bersih kayak epek-epek jero ya beda ya mestine. Mestinya seperti itu. Jadi yang penting sampean anggar sing nomor 5 yang membatalkan wudu itu membasuh kubul atau dubur, lubang depan atau belakang dengan bagian dalam telapak tangan. Anggar bagian luar berarti tidak membatalkan wudu. Paham? Mulai dari fardune wudu, niat wudu, dan yang membatalkan wudu malam hari ini. Gitu ya. Paham kabeh? Cukup? Ada pertanyaan? Betul.